Halo guys, balik lagi sama channelnya Bang Didi. Nah, kali ini Bang Didi itu ada di daerah Serpong. Udah lama banget nih nggak ngonten. Nah, ini lagi mampir ke tempat kawan Bang Didi. Nah, di vlog kali ini itu spesial banget karena mobilnya nggak semua mobil itu dijual di sini atau didagangin di sini. Nah, mobilnya itu spesialis apa? Yuk kita lihat. Nah, salah satunya itu mobilnya itu ini. Semua logonya yang seperti ini. Yang mungkin kayak kalian lihat pasti tahu nih mobil apa, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama yang punya Juragan Boil. Ini dia teman gua. Halo Ko, apa kabar? Halo, baik. Nah, Ko, kali ini kita bincang-bincang ringan dulu nih. Boleh. Kenapa namanya ini Juragan Boil? Kenapa nggak Juragan Mobil? Karena zaman dulu tuh, zaman gue SMA kali ya. Ya. Itu lagi apa namanya, lagi ngehitsnya bilang mobil itu Boil. Jadi gue bilang Juragan Boil, Juragan Mobil sebenarnya. Oh gitu, sebenarnya ini plesetan dari mobil gitu. Betul, ya, betul, Juragan Mobil. betul. Karena waktu kecil sering bilang Juragan Boil, jadi Iya. lebih enak Juragan Boil. Boil. Gitu ya. Oke, nah di sini itu spesialisnya apa kok? Dari tadi kok gua ngelihatnya nih mobil-mobilnya nih nggak umum kayak yang ada di sekitar sini nih mobilnya. Boleh jelasin kok, kenapa ambil mobilnya itu mobil Eropa terus semuanya tuh rata-rata VW gini-gini ya? Iya, karena emang awalnya gue kan pakai VW. Ya. Terus akhirnya kita nyemplung lah jual beli mobil. Terus kita setelah jual beli mobil itu kita lihat kok terlalu mainstream gitu kan, terlalu banyak yang jualan mobil umum. Akhirnya kita pilih VW Audi Group. Sebenarnya VW Audi Group, bukan VW doang, VW Audi, Porsche, kayak gitu kita jualin. Oh, jadi sebenarnya itu nggak cuman VW doang, tapi ada Audi sama Porsche ya. Oke. Nah, kalau di sini ini mobil yang ada ini dimulai dari harga berapa sampai harga berapa nih? Kita start dari mobil-mobil kayak MK6 Golf ini yang TSI dari 150, 170 itu. Terus ada lagi kayak mobil gua ada Sirocco juga, itu ada yang start dari 700. Variabel harganya, kita pokoknya paling murahnya si Golf TSI ini, Golf 100 ini ya? jutaan ya. Ada Sirocco guys, nanti kita kapan-kapan kita main sama Sirocco. Boleh. Nah, ini yang mulai varian paling murah ini nama tipenya ini apa? Ini VW Golf MK6 1.4 TSI. Jadi dia 1400 tapi twin charger, didukung sama supercharge sama turbocharger. Oke, jadi ini sudah turbocharger supercharge. Betul. Gila, kenceng enggak sih? Dia standar itu 152 HP standar. Gila, dari bawaan pabrik. 152. Di berapa RPM? Kurang lebih 4.500 kalau nggak salah ya. Anjir, mantep. Nah, ini kan mobil yang tipe yang paling murahnya. Iya. Kita coba lihat dalam-dalamnya ya, siapa tahu nih ada rekan-rekan yang nonton channel ini itu kepingin daripada beli mobil LCGC. Boleh, ya kan? boleh. Nah kok kita coba bahas dari luar dulu sebelum kita masuk dalamnya. Boleh. Boleh dijelasin nggak ini lampunya ini udah halogen, udah LED atau masih halogen? Masih halogen. Jadi tipe bawah, karena dia emang tipe paling bawah, kayak lampu masih halogen. Iya. Fog lamp juga masih halogen. Fog lampnya masih halogen ya. Belum ada DRL. Ini semuanya original masih. Original masih. Oke, nah coba teman-teman lihat tuh di dalam sono itu ada logo VW-nya di bagian lampu ya. Dan ini pakai lampunya ini ada dua. Ini mungkin lampu kecilnya, dan ini lampu gedenya untuk jarak jauh, jarak dekatnya di sini. Nah, terus untuk grillnya sendiri nih sudah Viano Black ya kok? Udah. Bawaan Viano Black, ini bawaan nih keren banget nih. Nah, ini tahun berapa keluarannya kok? Ini dari start keluar tuh sebenarnya di Indo 2010. Cuma kita emang stok selalu yang facelift start dari 2011 sampai 13. Oke. Nah, seperti apa nanti dalamnya, tapi sebelum itu kita lihat di bagian buritan bentar ya. Nah, ini untuk peleknya sendiri ini make ring ukuran 16 ya. 16 untuk bannya 205/155 ya.
ini pakai Dunlop sih, tapi ini ban pasti bukan baru sih, ini udah ganti. Iya, ganti ya. Nah, ini kalau PCD-nya sendiri pakai baut 5. Mercy dia 112. Punya Mercy 112, keren banget. Ya, tapi ini untuk remnya depan belakang udah disc atau Udah dis. Udah disc depan belakang ya, keren banget. Jadi bagi kalian nih yang punya dana 100 Pego atau 100 jutaan ya, itu daripada kalian beli LCGC nih lebih cakep, dan ini pasti kalau bawa cewek lebih kece ya. Nah, kita lihat belakangnya dulu. Nah, di bagian belakangnya nih belum ada spoiler sih, cuman dia kayak ada Daltec-nya gitu. Terus untuk wipernya sendiri ini udah ada. Ini mobil tahun 2010-an udah keren banget. Terus dia sudah ada defoggernya juga nih, ada defogger di bagian sini, dan lampunya ini membulat. Lampunya membulat ya, keren banget nih. Ini lampu mundurnya di bagian bawah, ini lampu rem. Nah, ini menyatu sama bagasi. Coba sebelum kita ke dalam kita buka Logonya di logo bagasi. Oh, bagasinya di sini guys, di logo. Sorry. Nah, baru tahu ini kita guys. Nah, buka bagasinya itu jadi ditekan logonya. Terus ini unik banget sih. Jadi kalian kamuflase, kalau yang biasa pakai mobil murah pasti nggak tahu. Nah, terus dalamnya bagasinya lumayan gede sih. Ini mungkin ukurannya sama kayak New Agya sama New Ayla, itu sama banget nih. Bisa muat 2 koper gede. Terus di bagian tengahnya ada separatornya juga nih. Tuh, keren ya. Jadi rapi, kalau di belakang bawah situ kalian yang suka berantakan gak rapi, jadi ada. Oke. Ya, sekarang kita lihat dalamannya, oke? Putaran apa namanya untuk ke kaki udah ada nih, kaki untuk ke depan biar nggak ngembun ada di sini semua putaran. Oke. Ventilasinya. Jadi di bagian belakang ini udah ada ventilasi AC sendiri. Cuman ini memang mobil zaman dulu ya, jadi belum ada port chargingnya di sini. Nggak ada ya. Cuman ini udah lumayan lengkap. Ini ada untuk naruh barang-barang, nih ada nih, bisa dibuka. Iya, botol. Ya, botol. Tapi di sini juga ada cup holder. Tapi ini untuk naruh HP masih bisa. Sound systemnya ada 2 lagi. Iya. Belakang two way, depan tuh two way juga. Belakang two way, depan two way. Iya. Kalau ini nggak ada Twitternya ya? Oh, ada. Twitter udah ada. Twitter udah ada guys. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi selama di jalan bakal kesepian. Ya, sound systemnya juga beda. Mobil Eropa sama Jepang pasti bawaan Eropa tuh, Jerman tuh pasti udah jauh lebih jernih. Oke. Jadi kalau kalian biasa mobil kaleng-kaleng gitu, aduh nih kayak mobil Bang Didi yang di depan sana itu tuh nggak usah dilirik. Jadi mending kalian spend budget nambah dikit tapi kalian dapatnya udah keren. Iya. Oke. Nah, nih setirnya sendiri bentuknya seperti ini guys. Iya. Udah ada audio control ya. Sistemnya udah lengkap ya. Oke. Udah ada audio controlnya ya, itu. Terus udah ada MID-nya di sini buat ngatur apa namanya? Lihat servis, lihat lampu, mau ganti bahasa. Ini MFI data tuh kayak konsumsi bensin segala macam. Ini snow tires, terus sebenarnya dia udah bisa diatur. Jadi kalau di luar tuh ada salju kan. Ya. Nah, ini batas speednya bisa dimaksimalin, misalnya cuma 40 km per jam atau 20 km per jam, dia bisa diatur. Jadi semua. Jadi mobil tahun segitu udah canggih banget ya kok. Betul. Terus kalau power window-nya ini semuanya full udah auto. Full auto semua ya. Ya? Terus dia retract-nya tapi manual di sini ya. Oke. Retract-nya nggak dari yang remote. Boleh tutup lagi kok? Boleh. Oke, buka lagi kok. Nah, itu. Keren ya. Jadi ini sudah full retract dari dalam tapi. Nah, kalau lampunya sendiri kenapa bentuknya gini yang di depan kok? Ini lampu ini nih. Ini lampu. Ini sebenarnya tuh buat nangkep suara Bluetooth, sama ini buat naro biasa laci kecil. Oke, jadi kalian kalau mau nyimpen sesuatu yang ya, mencurigakan ya kan, tapi jangan dari pasangan lu nih, bahaya bisa kedetek ini ya kan. Oke guys, jadi mobilnya itu udah keren banget. Ini ada konsolnya lagi nggak? Di sini ada dalam. Oke, ada konsolnya. Nah, jadi ini nampung masih beberapa liter ya, masih bisa sih nih buat naruh sesuatu juga. Betul.
Terus kalau ini full matic atau gimana? Dia Triptonic dan udah pedal shift juga, jadi ada pedal shift di setirnya. Oh, ada pedal shiftnya ya? Udah ada pedal shift. Oke, sorry itu ada pedal shift, dia Triptonic. Kalau Triptonic itu bedanya sama matic biasa apa sih? Sebenarnya matic biasa, cuma dia ngatur gigi di sini manual. Ya. Terus kelihatan ntar gigi 1, gigi 2 ini 7 speed. Dia 7 speed dual clutch. Gila. Jadi kayak yang dipakai mobil-mobil sport car dia. 7 speed. Ya. Full clutch, gila banget nih. Mobil berapa cc? 1400, 7 speed. 1400 7 speed. 7 speed. Jadi kalau kalian mau menari-nari di tol Jawa, ampun, kalian pakai ini pasti ini bobotnya lebih berat dan lebih safety lah. Lebih kayak safety. Airbag aja nih, airbagnya kalau nggak salah ada 9 atau 11. Oke, airbagnya ada 11 titik ya, Iya. atau 9 atau 11 titik. Iya, nih. setiap pilar ada, Gila. setir kan depan, kaki ada, Oke, lengkap guys. kok dia. Nah, jadi kalau kalian mau nyari mobil Eropa atau khususnya pecinta VW bagi yang pengen mobilnya itu nggak pasaran nih, jadi kalian boleh komen aja di sini, ntar gue kasih kontaknya sama juragannya langsung. Jadi juragan yang punya juragan Boil nih. Kalau yang belakang sendiri ini udah nggak bisa disetting ya kursinya kok, udah fix ya? Bisa mundur dikit banget. Oh, bisa Kayak mundur Mazda lah, berapa derajat doang? 2 sampai 5 derajat loh, nggak banyak kok. Oke. Kok teman-teman nih mau ngintip mesin depannya kayak gimana nih? Boleh. Nah, sekarang kita coba lihat bagian jeroannya ya, atau bagian mesinnya nih seperti apa. Ya. Wah, dia udah pakai hidrolik, jadi nggak perlu congkel-congkel lagi guys. Nah, ini dia udah pakai peredam sih, udah keren. Dan ini dia mesinnya tuh beda banget. Kalau kalian mau bandingin sama mobil Toyota, Daihatsu itu jauh banget, atau mobil Jepang lah. Ya memang sih ini mobil Eropa tuh nggak semua orang suka atau harga jualnya tuh jatuh. Tapi balik lagi, kalian inginnya tuh mobil seperti apa? Ini dia. Nggak jelas lu. Nah, jadi dapur pacunya tuh seperti ini ya. Jadi keren banget, bersih, clean, dan pasti beda banget nih. Nah, kalau kalian nanya nih di mana superchargernya itu ngumpet, gua nggak kelihatan, nggak nemuin. Ini turbo di sini. Nah, tapi kalau turbonya ini Haus panas ya, ini di bawah turbo. sini panas. Superchargernya di belakang loh. Dan tadi waktu kita nyalain itu suara mesinnya cukup gede banget, tapi cukup kedap udara di bagian dalam. Jadi kalau kalian ngebut nih 130 ke atas nih nggak berasa apa-apa. Cuman ya tetap harus safety ya, jangan terlalu kebut-kebutan. Oke. Apa pesan-pesan lo buat orang yang punya dana terbatas tapi pengen mobil keren? Yang pertama paling gampang ini kalau untuk apalagi mobil Eropa ya, cari mobil Eropa yang di worldwide tuh masih banyak diproduksi barang-barangnya. Jadi kayak mungkin ya ini VW salah satunya sebenarnya kan mobil yang di dunia tuh paling banyak penjualannya ya. Jadi walaupun di Indonesia dikit, jangan takut masalah spare part. Pasti banyak importir yang masukin barang-barang dari spare part, dari yang aksesoris yang nggak cepet lah, aksesoris tambahan itu juga banyak kok. Jadi nggak usah ragu. Jadi kalau mau beli mobil Eropa tuh paling gampang patokannya lihat di situ. Jadi kalau worldwide produksinya banyak, penjualannya juga banyak, spare partnya jangan takut. Oke, jadi itu ya. Jadi buat kalian nih, kalaupun di jalan-jalan nih, jadi buat yang di luar kota misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kalian jarang banget lihat mobil VW itu beredar, tapi nggak perlu ragu. Masalah suku cadang, masalah aksesoris, selama mobil itu ada di Indonesia, dijamin itu pasti ada. Betul. Nah, ini yang terakhir nih kok sebelum gua close video, boleh dijelasin nggak kelemahan sama kelebihan mobil Eropa, apalagi khususnya yang ada di Juragan Boil nih, seperti VW, Audi, ataupun Porsche? Nah, jadi pertama kita dari kelemahannya dulu aja kali ya. Kelemahannya itu yang pertama pasti dari bahan soft touch. Jadi rata-rata mobil Eropa dan Jerman itu pasti rata-rata dari dashboard, dari door trim itu bukan plastik, pasti soft touch. Nah itu kelemahannya di suhu Indonesia itu pasti sering lengket karena panas. Oke. Nah yang kedua itu kalau kelemahannya VW, apalagi yang tipe ini 7 speed itu dia koplingnya dry clutch. Jadi koplingnya itu nggak diselimutin sama full selimut oli.
Nah itu penyakitnya biasanya agak sering panas dan gosong. Cuma jangan takut, itu penyakit, salah satu penyakit umumnya doang VW. Sisanya yang lain badak, apalagi mesin. Penyakit dan penyakit si dry clutch itu nggak mahal kalau untuk di zaman sekarang ini ya, karena udah banyak importir yang masukin barangnya. Jadi itu biasanya 5 sampai 8 tahun baru keluar penyakitnya, atau sekitar 100.000 something lah. Oke. Jadi itu aja kekurangannya, hanya di gearbox kalau si VW14 Yasa ini. Oke, kalau kelebihannya? Kelebihannya yang pertama safety. Safety dari yang tadi gue bilang, airbag itu lengkap, banyak, full. Terus dari plat mobil Eropa dan mobil Jepang itu perbedaan selisih ketebalannya lumayan. Jadi pasti lebih safety, amit-amit crash, amit-amit kesenggol di jalan. Gue yang jamin pasti jauh lebih safety dari mobil Jepang. Terus yang kedua, mesin untuk mobil Eropa itu pasti lebih badak. Karena di sana tuh rata-rata kan perjalanannya jauh-jauh tripnya kan. Jadi kalau bilang Eropa yang kilometer kecil itu malah kita agak worry. Oke, jadi biasanya kalau lebih banyak penyakitnya. Iya, oke. Nah itu jadi kelebihannya itu. Oke, yang terakhir nih, kenapa ada pesan nggak? Kenapa harus pilih VW? Dan ntar boleh dijelasin nih, konsumsinya ini berapa banding berapa nih buat rekan-rekan yang mau beli mobil VW? Jadi kalau kenapa gue pilih VW, atau kenapa gue juga nyaranin untuk nyari harga mobil Eropa budget itu VW, karena emang di luar negeri itu, apalagi di China, itu mobil kayak Toyota-nya mereka itu VW. Dan mobil mewahnya tuh Audi, kayak Lexusnya di sini tuh mungkin Audinya. Justru mobil 1000 umatnya di sana itu ada VW gitu ya. Di Jerman pun sama, itu mobil Jerman juga ya. Udah kayak Brio, Avanza di sini gitu loh. Jadi ya pesan gue itu jangan takut sama mobil Eropa, apalagi mobil Eropa tuh sebenarnya beli kepuasan, beli safety, beli kenyamanan. Kalau bicara mobil Jepang, menurut gue ya apalagi yang mobil LCGC lebih buat daily dalam kota. Nah kalau mobil Eropa lebih ke all around, bisa kepake di dalam kota, bisa keluar kota mau sejauh apapun. Menurut gue lebih tenang lah, lebih nyaman, karena lebih safety kan. Yang bawah ini karena mesinnya 1400 dan twin charger, itu konsumsinya dalam kotanya tuh irit banget, 1:12, 1:13. Kalau luar kota tuh kita pernah tes dulu ke Bali aja 1:21, 1:19. Jadi konsumsinya sama mobil-mobil LCGC nggak beda jauh. Gila, jadi mobilnya Bang Didi nih 1:20, kalau lo di tol ini masih sama ya, masih mirip ya? Konsumsinya mirip, tapi lo beli safety, beli nyamannya jauh. Oke. Nah guys, ini dalamannya seperti apa, coba kita lihat. Yang pertama itu, sebelum ke dalam ini, spionnya ini udah ada lampu-lampunya ya, dan ini full retract walaupun dari dalam. Terus di bagian dalamnya itu seperti ini joknya full bludru semua ya. Ini keren banget, ini seperti ini. Dan untuk bukanya itu di mobil tahun 2010-an itu udah keren banget, berat banget intinya. Jadi beda banget dengan mobil-mobil Jepang. Nah seperti ini di dalamnya itu, jadi di keempat pilarnya ini udah ada pegangan tangannya ya. Tuh. Ini Bang Didi duduk di bagian belakang, ini masih cukup lega kabinnya. Terus ini ada tempat penaruhan barang atau keranjangnya nih. Dan dia joknya ya jelas ya, ini mobil Eropa, pasti dia bukan jok pocong. Nah joknya seperti ini, udah ada headrestnya, dan headrestnya ini adjustable. Nah kalau untuk bagian depannya itu seperti ini keren. Dan ini buka kacanya keempatnya itu nggak perlu kalian klik tombol dari dalam, tapi cukup pakai remote. Keren.